Oke, selamat pagi ya untuk rekan-rekan semuanya. Ini baru sempat bikin, kita hari ini mau bikin tutorial sekaligus mau QC sebelum kirim ya. Ini untuk salah satu rekan kita yang ada di Pulau Sumatera. Apa namanya? Lubuk Linggau ya. Yang ada di Lubuk Linggau. Ini pesen satu, dia mintanya sedikit berbeda daripada yang lain. Yang pertama, sebenarnya dia pesan yang versi N series ya, yang nano, tapi saya kirim yang versi E ya. Ini yang versi terbarunya. Nanti akan kita jelasin ada beberapa protokol yang saya rubah yang di versi E. Yang saya sebut ini protokol anti gagal, tapi nanti tetap saya kembangkan ke protokol yang lebih ringan lagi dan lebih mudah ya. Untuk isiannya sih seperti ini bedanya. Jadi tetap yang ini power supply di sini, tapi dia minta ditambahkan on off-nya. Saya buat di sini karena ini pekerjaannya bukan untuk scanner. Jadi kalau teman-teman yang lain kan kita buatkan alat ini sudah ada scannernya. Nanti rencana mau tak tambah ke Yamaha. Masih nunggu PCB ya, paling 1-2 hari lagi PCB udah nyampe dan kita siap produksi massal ya. Nah, jadi ini kita jelasin ya, power supply di sebelah sini, kemudian di sini adalah saklar. Saklar on off ini untuk meneruskan tegangan dari sumber sini ke DLC. Yang nanti DLC ini akan dihubungkan ke ECM kayak gitu ya. Nah, ada yang berbeda dari pesanan yang kali ini. Untuk teman kita Aju di Lubuk Linggau, itu dia minta sekalian ditambahkan soket DLC ya, biar nggak kesusahan. Oke, kita buatin ya. Jadi soket DLC-nya kayak gini ya. Ini bisa dipakai untuk K2F, kemudian PCADV dan PCX 160. Kemudian yang ini bisa ke K2S, K2V, K3V ya. Satu soket kayak gitu. Jadi nanti kita langsung ujiin ke beberapa ECM tanpa dijeda ya, tanpa dijeda supaya teman-teman bisa benar-benar tahu bagaimana cara penggunaannya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Jadi persiapan yang pertama adalah kita isi tegangan pada modulnya dengan power supply, boleh dari DC, baterai atau power supply 12 volt ya. Ini contohnya saya gunakan power supply 12 volt. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini versi E ya. Nah, di dalam versi ini nanti saat connect dia akan berwarna kuning ya. Saat kuning itu berarti tegangan dari modul sini dikirimkan ke DLC sini ya. Nah, ini berarti mati. Nah, kita jelasin isi daripada menu yang ada di dalam alat ini. Yang pertama ada baca dan hapus. Ini konsol untuk setting ya, atas bawah. Mau hapus atau baca. Nah, di versi ini saya sudah menambahkan menu auto ya. Nantinya juga akan saya buat automatic untuk semua ECM yang beredar. Nah, saat ini saya hanya memiliki beberapa ECM. Salah satunya di sini ada K2F, K2V, K3V, K59, K97 ya. Itu sudah saya bikin autonya. Nanti sambil saya nunggu ECM yang lain, karena saya butuh ECM ID. Di rumah itu jarang sekali motor stylo, jadi saya susah untuk baca ECM ID. Nanti teman-teman yang tahu nomor ECM ID-nya stylo bisa tulis di bawah ya. Terima kasih supportnya kayak gitu. Langsung ya kita coba baca ini ya. Kalau kita mau baca ID-nya, kita di menu baca, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada auto ECM ID, ada K59 ID, ada auto, ada manual. Kalau kita pakai auto, kita bisa membaca ECM ID tanpa kita harus tahu ECM-nya itu kodenya berapa. Itu nanti kayak gitu ya. Nah, kemudian K59 manual, baca K97, K0W, K1Z, K1ZG,
K2S, K1A, K2V, K2S sebenarnya sama. Sebenarnya K2S dan K2V, K1A juga sama, K3V sama. Kalau nggak ada K2S, K2V nanti pakai K2S saja nggak apa-apa. K3V, K1A. Nah ini K2F untuk K2V ya. Ini K2F untuk Scoopy ya. Kehin ini protokolnya beda sendiri. Kemudian ke bawah sendiri ini adalah kembali ke menu. Kita tekan maka dia akan kembali ke menu. Kemudian di menu yang kedua itu ada hapus ID ya. Nah di menu hapus ini ada clear all sindengen. Jadi ini untuk menghapus seluruh ECM sindengen ya, semuanya. Bahkan bisa untuk menghapus flashcon. Misalnya pernah di remap berapa kali bisa dihapus dengan clear sindengen. Kemudian clear K59, K97. Jadi di menu clear ini nggak terlalu banyak ya. Saya buat pilihannya karena sebenarnya sama aja nanti protokolnya. Jadi misalnya gini, K59 ini untuk Vario 150 khusus. Kalau K97 ini bisa ke K0W, K1Z, K1ZG, 1ZN. Itu bisa. Terus K2S ini bisa ke K2V, K3V, K1A gitu ya. Terus K2F ini untuk Kehin ya sendiri. Kemudian kembali ke menu. Nah, kalau kita misalnya di sini ke clear sindengen ini gimana? Ini bisa semua ECM sindengen ya. Sindengen itu rata-rata bodinya besi kayak gini ya. Itu bisa. Tinggal masuk ke clear sindengen nanti dia akan menghapus secara keseluruhan. Nah, kita akan coba praktekkan ke membaca beberapa ECM ID ya. Nah, yang pertama kita langsung coba ke K2F. Berarti kita keluar dulu ya. Keluar, kembali ke menu. Nah, kita siapkan. Nah, jadi caranya adalah ini dicolokkan ke DLC sini. Cari yang K2F karena ECM-nya K2F. Ini K2F. Oke, sudah. Kita akan menggunakan fungsi autonya ya. Baca Auto ECM ID. Nah, di menu Auto ECM ID ini ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus on-kan dulu kontaknya supaya ECM mendapat tegangan dan bisa dibaca ECM ID-nya. Ya, kayak gitu ya. Auto ECM ID, kita klik OK di sini. Dia akan mendeteksi ECM ID. Ketika gagal atau tidak dikenali, tinggal diklik lagi sekali lagi. Nah, dia udah kedetek ya ECM ID-nya K2F N11. Di sini perintahnya suruh off kontak. Di protokol yang baru ini kita harus menunggu tombol ditekan baru nanti dia akan bergeser ke perintah selanjutnya. Kita off-kan kontak dulu ya. Kuning kalau on itu kayak gini. Kalau off begini ya. Kemudian kita klik OK. Kita on-kan kontak. Nah, setelah on-kan kontak kita klik OK lagi. Ya, setelah nanti dia menghubungkan ini selesai, dia akan masuk init sukses ya. Kalau init sukses pasti dia ID-nya akan terbaca. ID-nya adalah 111002796. Kita ulang ya. Kita auto ECM ID. Kita hidupkan terlebih dahulu. Kita klik di sini OK. Nah, ini belum kebaca ya. Auto ECM ID. Nah, ini sudah kebaca ECM ID-nya K2F N11. Off kontak, kita off-kan, kita klik OK. On-kan kontak, klik OK lagi. Dan nanti akan menghubungkan kalau sudah init sukses. Ya, init sukses ya. Nah, ECM ID-nya akan terbaca. Jadi untuk yang kayak ini akan kita buat lebih mudah ya. Jadi lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ada koreksi untuk kalau salah dalam membaca ID. Oke, udah ya. Malah ngeblur. Kalau sudah, kita coba baca manual. K2F ya. Nih.
K2F kita matikan kontak. Kalau manual matikan kontak terlebih dahulu. Terus off kan ya. Nah, di sini kan perintahnya suruh off ya, sama. Off, oke, kita on kan kontak, terus oke. Nah, nanti dia akan menghubungkan, mencari koneksi, kemudian saat sudah sukses ini dia akan muncul ID-nya. Sama ya. Jadi mau pakai protokol yang mana silahkan. Tinggal teman-teman pilih sendiri. Kayak gitu ya. Nah, ini saya coba. Kalau ini nggak di on kan kontak terus kita oke kayak gini ya, dia akan menghubungkan terus dan tidak akan bisa keluar ID-nya selama kontaknya tidak di on kan. Jadi saat tadi ada perintah on kan kontak, kita udah klik oke, gimana? Dia tidak akan bisa menampilkan ECM ID-nya karena kontaknya belum kita on kan. Nah, setelah kontaknya kita on kan kayak gini, dia akan berusaha untuk mencari koneksi. Dan nanti setelah sukses ini, nah, dia akan tetap keluar. Jadi protokol yang baru ini saya buat untuk bisa membaca ECM ID secara lebih cepat dan akurat, gitu ya. Oke, setelahnya karena protokol K2F belum saya tambahkan protokol untuk keluar ID-nya, maka kita bisa power off, kita power on. Nah, kita masuk ke menu utama. Sekarang kita bergeser kepada ECM yang lain. Ini K2V. Kita masuk ke menu auto ya. Baca auto. Kita kontak on lagi. Kita on, kemudian baca auto, ulangi lagi ya. Oh, salah. Ini lupa tadi. Nih, masukin ke sini ya. K2S. Kontak on, auto, ECM ID-nya. Klik OK. Nah, ini auto ECM ID K2V N42. Off kontak. Oke. On kan kontak. Oke lagi. Kalau ini sukses itu pasti ECM ID-nya kebaca. Itu ECM ID-nya 0040522715. Sama ya. Ini 52715. Oke. Kita selanjutnya bergeser ke menu baca K59. Dan nanti kita akan menggunakan menu hapus ECM ID-nya. K59 ya. Gunakan K59. Auto ECM ID. Misalnya ini kita kontak on. Auto ECM ID. Nah, kita ulangi lagi, sekali lagi. K59, off kan kontak, oke. On kan kontak, oke. Ini sukses ya. Nah, itu ID-nya K59. Oke. Nah, kita akan coba menu untuk K97. Jadi K97 ini ID-nya adalah sudah saya hapus atau saya renew. Nah, tadinya ID-nya ini, sekarang sudah saya renew menjadi kosong ya. Nah, sekarang kita akan baca ID ECM-nya. Auto ECM ID, kita on kan kontak. Oke. Ulangi lagi satu kali lagi. Oh, salah ini
berarti belum dipindah. Nah ini auto ECM ID. Nah itu ECM ID-nya K97. Off kan kontak, off oke, on kan kontak, oke. Sukses ini ID-nya 000 karena sudah kita renew ya. Lalu bagaimana cara renew-nya? Sebenarnya bisa saya isi lagi, tapi kita hanya menunjukkan bagaimana kalau ECM ID itu sudah di renew. Nah, kita kembali ke menu utama, kembali ke bawah sendiri. Nah, nanti akan ada menu, kita klik OK. Kita masuk ke menu hapus ini ya. Hapus, kita OK. Nah, di sini ada clear all sindengen atau menu hapus secara manual. Nah, kita akan tunjukkan yang autonya dulu ya, clear all sindengen. Jadi di sini kita tinggal klik all sindengen untuk menghapus seluruh model ECM sindengen. Kayak gitu ya. Kita masuk ke sini, kita klik OK. Kita disuruh off kontak, kemudian OK. On kan kontak. Oke. Nah, di sini dia nanti akan proses init, kemudian proses menghapus. Ini proses menghapus, tunggu saja sampai selesai. Ini kalau sudah selesai, tinggal kita buka atau baca lagi. Karena menghapus secara keseluruhan itu lama ya. Nih, sekitar 1 menit lah mungkin. Nggak ada, 30 detik. Nah, clear proses selesai, kita matikan kontak. Beda dengan cara kalau kita clear manual kayak gini ya, clear hapus K97. Ini akan jauh lebih cepat. Persiapan, suruh on kan kontak, oke. Nah, ini jauh lebih cepat. Nah, clear proses sudah selesai. Nah, jadi mau clear sindengen satu-satu atau mau di clear secara keseluruhan itu bebas ya. Silahkan saja. Gitu. Nah, ini untuk keluar kembali ke menu utama sini. Jadi di protokol yang baru ini yang baru itu berbeda ya dengan yang lama. Jadi untuk versi E protokolnya nanti akan kita buat seperti ini. Seperti pesanan khusus untuk rekan kita yang ada di Lubuk Linggau. Ini sudah ditransfer, tinggal kirim. Jadi terima kasih untuk teman yang sudah percaya. Semoga alatnya nanti bermanfaat dan berguna di sana, menghasilkan cuan yang banyak. Terima kasih. Salam Diat Pro.